At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Ya, sebetulnya di hati. Ekspresinya harusnya menjadi ekspresi yang baik. Kelihatannya takwa tapi sesungguhnya tidak. Begitu ya. Bukan formalitas, bukan performa bahasa, bukan penampilan yang sesungguhnya takwa itu. Boleh jadi orangnya tidak, penampilannya tidak bagus, tetapi hatinya bagus. Itu. Boleh jadi orang itu kelihatannya seperti pengemis, tapi sesungguhnya dia orang yang baik hati. Boleh jadi orang pakaiannya bagus, tapi hatinya sombong. Jadi itu intinya ada di dalam hati. Wa qila li ba'dil hukama, dikatakan oleh sebagian orang bijak bestari, orang soleh, orang sufi, jadi ada seorang sufi, seorang soleh, bahasa gampangannya lah. Kalau kalian bijak bestari, ngerti nggak sih ya? Bijak bestari orang sangat pintar, dan hatinya bagus sekali. Ya, banyak lah. Itu ditanya, apakah kejujuran yang buruk itu? Masjidku, apakah kejujuran? Tetapi al-qabih yang buruk, kok kejujuran kok buruk ya? Ada kejujuran tapi buruk. Itu. Terus faqala, maka orang sufi tadi mengatakan, menjawab, kejujuran yang buruk itu adalah sana'ul mar'i, seseorang memuji ala nafsi, dirinya sendiri. Tuh gitu. Benar, tapi memuji diri sendiri itu buruk. Gitu. Aneh ya? Kayak aneh tuh. Iya betul. Coba kita lihat. Jujur tapi buruk. Ini tingkat tinggi ya. Begini nih. Kalau kalian masih ya, wah masom. Ya belum sampai kitanya ke sana. Pokoknya kalau orang yang misi, semua apa yang kita lakukan hanya karena Allah saja, bukan karena diri sendiri. Kita menjadi baik karena Allah, bukan karena dirinya sendiri. Tuh begitu. Fa iyyaka, maka hendaklah kamu menghindari anta ta'awwada, membiasakan. Jangan membiasakan, maksudnya sih begitu. Dalika begitu. Jangan memuji diri sendiri, menghebatkan diri sendiri. Saya sih tidak pernah melakukan hal buruk, kayak gitu-gitu tuh. Karena tidak tahu. Wa'alam, ketahuilah, anna dzalika, bahwa hal itu artinya memuji diri sendiri, mensucikan diri sendiri, mensucikan, menganggap suci dirinya sendiri,
mengaku suci, mengaku bersih. Itu yang khusyuk mengurangi min qadrika harga dirimu, hargamu. Hargamu itu artinya kehormatan dirimu. Indan nas, di hadapan orang lain. Coba ya, kita lihat. Bagaimana bahwa orang yang mengaku bersih, mengaku suci itu buruk di hadapan orang. Gitu ya. Wa in aradta wa yujibu, dan itu mengakibatkan, meniscayakan bahasa sekarangnya ya. Maktaka, kamu dibenci, tidak disukai, indallahi azza wa jalla, oleh Allah azza wa jalla. Wa in aradta, jika kamu ingin, an ta'rifa, kamu mengetahui, jika kamu ingin mengetahui, anna sana'aka, bahwa pujianmu, ala nafsika, kepada dirimu sendiri. Kalau kamu ingin mengetahui bahwa memuji diri sendiri itu la yazidu, wajah tantani anna sana'aka segala yazidu, tidak menambah, fi qadrika, harga dirimu, inda ghairika, menurut pandangan orang lain, tidak akan menambah hebat. Jadi kamu memuji diri sendiri, mengaku suci, itu tidak menambah hormat orang kepadamu, tidak membuat orang itu menjadi menaruh hormat, menjadi menaruh memuji kamu, malahan tidak. Ini banyak nih, banyak para mubaligh yang karena dipuji-puji banyak sekali terus ngakunya saya itu hafal Quran misalnya, saya itu hebat. Itu banyak tergoda ini. Biasanya begitu ya. Jadi ada satu pendapat mengatakan jangan terlalu banyak memuji orang, karena orang itu nantinya menjadi kayak Fir'aun. Bolak-balik yang ngomong begini ini. Semua banyak sekali orang memuji, nantinya sombong, mengaku pinter sendiri, nggak ada yang mengalahkan dirinya. Paling hebatnya tuh, saya kan hebat. Nah itu jangan banyak dipuji. Bukan menjadi hebat, kita terasa, dia terasa. Ada mubaligh tertentu terkenal sekali terus mengaku dirinya. Nggak bisa. Fanzur, maka lihatlah, ila aqranika, kepada teman-temanmu. Cobalah lihat teman-teman kamu. Idza asnau, jika mereka memuji, ala anfusihim, pada diri mereka sendiri. Coba kamu lihat, kalau orang memuji dirinya sendiri, bagaimana menurut kamu? Bagaimana pandanganmu? Gitu.
kita biasanya begitu kalau ada, wah ini shock banget orang ini, shock hebat banget, tidak suka. Malahan yang rendah hati itu ya justru dihormati. Ada sebuah hadis Nabi, ma tawadhu'a ahadun illa rafa'ahullah. Orang yang merendahkan hati akan diangkat oleh Allah. Wa ma tarafa'a ahadun illa wada'ahullah. Orang yang menganggap tinggi maka akan dijatuhkan Allah, direndahkan oleh Allah. Begitu. Hanya Allah yang memiliki kehebatan itu. Kesombongan itu hanya milik Allah. Ya. Bil fadli wal jahi wal mal. Tuh kan. Coba kamu dengerin orang, teman-teman kamu yang memuji dirinya mereka sendiri. Saya itu orang kaya, saya itu, nah itu, saya itu terhormat, saya itu punya dapat banyak. Bil fadli keutamaan, wal jahi dan kedudukan, pangkat, wal mal dan harta. Sombong banget orang itu. Ah, kan ada begitu komennya. Sombong banget. Kaifa yastangkiruhu qalbuka? Bagaimana hatimu akan tidak mengingkarinya, bisa mengingkari. Wa yastaqiluhu tabu'aka, dan hatimu merasa berat. Hatimu akan menganggap buruk. Yastangkiruhu qalbuka, menganggap tidak suka. Hatimu akan tidak suka dan merasa jengkel atau ya. Wa kaifa tadhummuhum alaihi? Kamu bagaimana kan kamu bisa? Bukankah kamu akan mencaci, merendahkan mereka yang ngaku-ngaku itu, yang ngaku-ngaku suci, ngaku-ngaku hebat, ngaku-ngaku kaya. Alaihi, kepadanya, idza faraqtahum, kalau sudah meninggalkan mereka. So, kalau di depan gitu, coba aja itu. Orang itu kemudian pergi. Orang itu ya sombongnya. Nah, kayak gitu. Sok banget orang itu. Akan ada. Begitu itu. Idza faraqtahum, jika kamu meninggalkan mereka. Atau pulang, ya lah, saya pulang. Sok banget ya. Bisa begitu. Ya begitu. Rasulullah sudah mengatakan. Tadi Buya sampaikan. Siapa yang rendah hati maksudnya. Rendah hati, artinya rendah itu tidak sombong, tidak mengaku hebat, tapi mengaku tidak bisa mengaku. Nggak apa-apanya saya itu. Wah, saya itu. Itu akan diangkat oleh Allah dan orang-orang akan memuji. Ya. Fa'lam, ketahuilah. Annahum aydan, mereka juga. Mereka orang-orang itu ya yang mengaku-ngaku suci gitu. Juga fi hali tazkiyah tika nafsika. Dalam keadaan kamu juga mengaku-ngaku bersih atas dirimu sendiri,
mereka akan mencaci makimu, merendahkan kamu. Itulah kebalikannya sama ya, kan sama. Bidu biqulubihim, dengan hati mereka. Yadhrunahu bi alsinatihim idza faraqtahum, dan akan menyampaikannya ketika mereka menyampaikan itu dengan ucapan mereka ketika berpisah dengan kamu. Ya begitu. Kita misalnya kalian Buya ngomong begini yang hebat-hebat, kalian kurang sana. Itu ya pembicaranya itu sok bener ya. Kita nggak suka deh, sombong betul tuh. Bisa begitu. Kalau di depan publik mungkin nggak ngomong. Sekarang nggak mau. Tapi pulang-pulang akan ada bisik-bisik mengungkapkan itu pada temannya. Gitu. Sama juga. Jadi kamu mengakukan begitu akan orang juga orang lain mengakukan begitu, kamu juga merasa tidak suka. Ya selalulah hukum timbal balik itu, bolak-balik. Bahasa yang lain itu tabadul mubadalah, kesalingan itu. Kesalingan itu ya bisa, siapa yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan. Siapa yang berbuat jahat akan, siapa yang sombong akan disombongi. Begitu. Siapa yang merendahkan diri akan disambut dengan rendah hati juga. Begitu ukurannya. Jadi ukurannya begini. Beliau sering mengatakan, kamu adalah cermin aku. Temanmu adalah tak cerminku. Kamu adalah aku yang lain. Gitu, bolak-balik. Aku tuh ada di dalam kamu juga. Kalau kamu berbuat begitu baik, ya aku berbuat baik juga akan kami puji. Kita memuji orang yang berbuat baik toh. Iya. Jadi maka aku juga bercermin dong, yang berbuat baik akan memuji gitu. Berbuat jahat. Wah, nggak suka. Ya nanti juga orang lain juga bisa berbuat jahat kepada. Bagaimana perasaan kamu kalau jangan berbuat jahat? Dan itulah para sufi selalu mengatakan yang lain itu adalah cermin bagi diri. Belajarlah dari sama cermin juga berkaca cermin itu. Misalnya apa ya, marah. Bagus nggak? Ya nggak bagus. Coba kamu bercermin terus marah-marah. Misalnya kan, apalah. Suka nggak? Ya nggak suka. Orang juga, ini. Jadi begitu. Kalau senyum gimana? Ya seneng. Coba bercermin senyum. Wah, senang kita juga ya. Ini harus menjadi dasar di dalam relasi kehidupan kita dan orang lain. Ya, hebat nih kita ini. Dah, tuh ya, lidah. Jangan lidah digunakan untuk memuji diri sendiri, mengaku-ngaku suci sendiri. Keberapa tadi itu ya? Kelima ya. Sekarang as-sadisu, yang keenam. Penting nih. Yang keenam. Al-la'na. Al-la'na mengutuk. Apa sih mengutuk ya? Kayak semoga disambar petir. Apa? Ya nyumpah-nyumpah, semoga dikutuk Tuhan. Itu dilaknat itu begitu. Semoga celaka. Semoga apa lagi? Uangnya dicuri, misalnya, atau
Pokoknya tapi intinya adalah membuat orang celaka. Itu namanya mengutuk. Jangan. Fa iyyaka, hendaklah kamu menghindari, menjauhkan, tidak melakukan. Antal ana, mengutuk, kamu mengutuk syai'an, sesuatu. Mimma, dari hal-hal khalaqallahu ta'ala, yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Jadi hendaklah kamu menghindari, jangan mengutuk apapun yang diciptakan oleh Allah. Begitu ya. Jadi tuh coba apapun. Apapun. Apa? Min hayawanin. Binatang. Jangan binatang pun kamu kutuk. Au tu'amin, makanan. Jangan makanan dicelek, makanannya macam-macam lah. Apa ya? Biasanya orang itu cicikan misalnya kan makanan. Ya. Au insanin, atau orang. Ya ini dengan dirinya. Jadi jangan mengutuk barang, jangan mengutuk hewan, dan semua yang diciptakan oleh Allah itu baik untuk kepentingan kamu semua. Ada kalanya mungkin kita tidak suka saja karena tidak sesuai dengan lidah saya. Itu. Tetapi gitu ya. Dikutuk jangan. Nanti bisa ngamuk loh binatang nih. Ini nih bahaya nih. Makanan juga jangan. Binatang makan manusia. Nah, nih ini lagi musim banyak nih. Ini penting nih, kalian harus tahu sekali. Au taqta'a. Oh ya, sekali lagi dalilnya itu gini. Seorang sufi besar itu mengatakan, sudah berkali-kali dia menyampaikan ini ya. La tahtaqir. Jangan kamu hina syai'an, sesuatu. Au la tahtaqir ahadan au syai'an, apapun, seseorang atau apapun. Li'anna Allah, karena Allah la yahtaqiruhu, tidak menghinakannya, merendahkannya, hina khalaqahu, ketika menciptakannya. Masya Allah, Allah saja tidak. Bahkan Al-Quran menyebutkan, Allah mengatakan, walaqad karramna bani Adam. Masya Allah, ini saya itu selalu terkagum-kagum ya dengan kata walaqad karramna ini. Allah bersumpah, demi sesungguhnya, niscaya. 3 sumpah, betul-betul dan sungguh-sungguh, aku, kata Allah, memuliakan anak Adam. Tuh gitu. Semua yang manusia itu mulia, tidak boleh direndahkan. Allah sendiri memuliakannya. Allah sendiri memuliakannya.
betul-betul memuliakannya. Bagaimana ya? Allah yang menciptakan. Nah sudah, nih balik makan tuh. Au taqta'a, atau kamu memutuskan syahadataka, kesaksian. Kamu memastikan, itulah memastikan. Ala ahadin, kepada seseorang. Min ahlil qiblah, dari ahlul qiblah. Orang yang masih menyembah atau beribadah menghadap kiblat. Itu ya, siapapun manusianya ya, orang muslim, apapun keadaan dia, tetapi masih sholat menghadap kiblat, artinya masih sholat. Ya, satu. Jangan kamu pastikan bisyirkin musyrik. Jangan kamu pastikan bahwa dia musyrik. Sepanjang dia masih sholat, jangan kamu katakan dia musyrik. Waduh, ini kan beda sekali ya dengan apa yang kita katakan itu. Buktinya Allah mengatakan musyrik. Au kufrin, atau kufur. Au nifakin, atau munafik. Gimana nih cara pandang kita? Gitu ya. Mengapa? Itu semua ada di dalam hati. Bersifat keyakinan itu ada di dalam hati. Gitu. Tidak bisa dipastikan. Jangan kamu memastikan bahwa dia musyrik, bahwa dia kafir, bahwa dia. Tuh ini nanti perdebatan panjang nih orang-orang nih. Seperti apa sih? Karena ini nanti berbahaya, bisa dibunuh. Fa'innal muttali'a, karena sesungguhnya yang mengetahui ala as-sarairi, terhadap isi hati, isi pikiran, yang mengetahui apa yang ada di dalam pikiran, dalam keyakinan seseorang, hanyalah huwallah ta'ala, hanyalah Allah ta'ala saja. Ada seorang sufi besar, Maulana Jalaluddin Rumi. Maulana Jalaluddin Rumi. Laisa fi wus'ika ib'adu tilkal fikr walau bimi'ati alfi juhdin wa sa'yin. Tidaklah dalam kekuasaan kamu menjauhkan, menghilangkan pikiran itu, meskipun dengan 100.000 usaha dan perjuangan. Oh gitu. Laisa fi wus'ika ib'adu tilkal fikr walau bimi'ati alfi juhdin wa sa'yin. Itu di dalam kitab apa ya? Fihi ma fihi. Ini kitab luar biasa hebat ya. Nanti kalian kalau sudah kuliahnya sampai kuliah sampai doktor gitu loh, baru bisa bacanya. Baru paham.
Kalian terus kuliah, sekolahnya terus. S1, S2, S3. Gitu. Fala tadkhul, maka jangan kamu intervensi, jangan kamu ikut campur. Bainal ibadi, antara hamba, wa bainallahi, dan antara Allah Azza wa Jalla. Panggil sih, lagi apa sih? Aneh anak-anak itu. Hari-harinya untuk apa aja? Jadi sudah itu menjadi kekuasaan Allah saja. Wa'lam, ketahuilah, annaka yaumal qiyamati, sesungguhnya kamu yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Oh ya, sebelum ini ada satu kisah pada masa Nabi. Namanya Usamah bin Zaid. Seorang sahabat Nabi namanya Usamah bin Zaid. Anak muda, gagah, berani. Diangkat oleh Nabi sebagai pemimpin pasukan perang. Gitu ya. Nah, berangkat Usamah berangkat. Nah, di sana ketemu dengan musuhnya. Terus musuh mau dibunuh, tombak atau ditusuk. Orang itu kemudian mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Musuh itu loh, orang kafir itu. Orang musuh lah maksudnya sih. Dia mengatakan syahadat. Tapi Mu'adznya, alah ini pura-pura nih, supaya selamat nih. Dianggap dari kelompoknya sudah takluk lah, gitu. Bohong-bohongan, katanya gitu ya. Mu'adz sama langsung pun, ini bohong-bohongan ini. Hancurkan aja. Kelihatannya Mu'adz Usamah bangga datang kepada Nabi, melaporkan, Nabi, saya tadi berhadapan dengan musuh. Nah, ketika saya tangkap kemudian saya bunuh, dia mengatakan begitu. Terus saya bunuh. Hah? Kamu bunuh? Dia mengucapkan syahadat. Iya. Kamu bunuh? Nabi 3 kali ngomong begitu. Apakah dia mengucapkan syahadat dan kamu bunuh? Iya Nabi, saya bunuh. Soalnya itu bohong. Pura-pura saja. Gitu. Terus Nabi, hal syaqaqta an qalbihi. Nah, gitu. Kamu telah membedah hatinya. Kamu tahu hatinya? Waduh. Kamu belah hatinya? Di mana kamu tahu bahwa dia tidak beriman? Ayo. Ini hal syaqaqta an qalbihi. Itu merupakan rahasia Allah. Ada kan kemarin kita sudah bercerita, berteriak-teriak Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Perang. Mati syahid. Oh hebat dia mati syahid. Kamu tahu dia berjuang untuk Allah? Siapa yang tahu?
Boleh jadi hanya ingin dianggap pahlawan. Mungkin pengen dianggap syahid. Ada tuh di antara kita juga bunuh diri supaya dianggap syahid. Ya nggak bisa. Itu konyol itu. Kalau orang Jawa itu bukan mati syahid, mati sangit. Apa mati sangit itu? Ya dibakar sampai bau gitu loh. Jadi begitu. Sudahlah. Yang dapat kita lakukan adalah perilaku. Bisa menghukum itu. Jangan pastikan orang. Jadi karena itu nanti tema-tema musyrik apa itu perilaku. Sebetulnya sih bukan keyakinan. Meskipun orang mengamalkan keyakinan. Yang bisa dihukum maksudnya sih. Oke, ini nanti banyak sekali perdebatannya. Wa'alam, ketahuilah, annaka sesungguhnya kamu, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, la yuqalu tidak akan dikatakan, laka kepadamu, kamu tidak akan dikatakan, tidak disebut. Tidak. Lima lam tal'an fulanan. Kenapa kamu tidak mengutuk si Anu? Kenapa kamu tidak mengutuk si Anu? Orang sana begitu jelek-jelek, kok diam aja? Kamu ngecam dia. Agak ide ya. Coba lihat ya, hebat sekali ini. Oh lima sakata anhu, atau kamu kok diam aja? Nah, gitu. Kalau kamu tidak mengatakan apa-apa terhadap orang itu, ini tinggi sekali ya. Ini agak susah dipahami oleh banyak orang sekarang ini. Pengennya itu musuhan saja, pengennya itu membunuh saja, pengennya menyingkirkan orang saja yang tidak sama dengan kita itu. Hanya karena berbeda orang itu dengan kita, seakan-akan membolehkan kita untuk menyingkirkan mereka, mengusir mereka, bahkan membunuh mereka. Aduh, kalau keyakinannya begitu, mereka juga bisa melakukan begitu. Kamu beda dengan saya bunuh kamu, misalnya kan bisa juga, kamu usir kamu. Bisa kalau kamu keyakinannya begitu. Jangan karena kita besar, kita merendahkan yang kecil. Jangan karena kita banyak, kita mengusir yang kecil, yang sedikit. Buya itu sebetulnya ada, nih ngomongnya ya. Jangan, nih quotes-nya nih, kata-kata. Jangan menghina orang miskin karena dia bisa menjadi kaya dan kau bisa menjadi miskin. Belum tentu. Sekarang kaya, kamu bisa mungkin miskin. Dia miskin, belum tentu nantinya akan miskin terus. Jangan merendahkan dia yang lemah. Karena dia bisa menjadi kuat. Iya, siapa tahu. Kamu menjadi lemah. Begitu ya. Iya. Kamu akan lemah nanti suatu saat juga. Jangan merendahkan orang kecil karena dia bisa menjadi besar dan kamu menjadi kecil. Begitu. Ya, nasib kita tidak tahu.
semua bisa terjadi. Dan terakhir, jangan menindas mereka yang sedikit, karena bisa jadi mereka menjadi banyak dan kamu menjadi sedikit. Nih, peringatan nih. Kita semua. Nih. Tadi prinsip kesalingan tadi. Siapa yang melakukan itu bisa dilakukan itu. Insyaallah sekarang banyak sekali orang begitu. Orang kaya menindas yang miskin. Itu. Orang banyak menyingkirkan yang sedikit. Menghalang-halangi hak-hak orang sedikit. Nanti kalau jangan marah. Hanya karena berbeda tadi itu. Kalau dia nanti menjadi banyak. Kamu yang akan dibalas. Itu. Jangan menindas yang buruh-buruh itu. Bolak-balik kemarin dia sudah menyampaikan kepada orang-orang kaya itu, jangan sombong, jangan menindas yang miskin, yang buruh tani. Karena kalian itu menjadi kaya berkat mereka. Wa innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya kamu, wahai orang kaya, ditolong dan diberi rezeki berkat orang-orang yang lemah di antara kamu. Ya, jangan. Nasib saja belum beruntung. Ya. Oh ya. Sudah gitu. Balau lantal'an iblis. Bahkan andai kata pun tidak pernah mengutuk iblis. Kata Imam Ghazali ini. Tula umrika sepanjang usiamu, sepanjang hidupmu. Iblis yang sudah la'anatullah gitu ya, dilaknat Allah ya. Walan tashghal lisanaka, dan kamu tidak menyibukkan lidah bidzikrihi, menyebutnya. Lam tus'al anhu, kamu tidak akan ditanya oleh Allah, oleh malaikat. Kamu kenapa sih nggak untuk iblis tuh? Nggak akan. Kenapa sepanjang hidupmu kamu nggak pernah mengutuk iblis? Diem aja. Nyebut-nyebut juga enggak. Ini nggak akan ditanya. Nggak akan. Yang ditanya tuh, kamu melakukan apa? Terhadap orang lain digunakan untuk apa? Umurmu. Bukan masalah iblis-iblis. Wa idza la'anta ahadan, jika kamu mengutuk seseorang, tulibta bihi, maka kamu akan dituntut. Wa su'ilta anhu, dan kamu akan ditanyai kenapa? Ada ya sebuah hadis Nabi sahih nih. Coba bagaimana kita akan menjawabnya. Siti Aisyah suatu hari dengan Rasulullah sedang di
ada ya Siti Aisyah ya. Suatu ketika orang Yahudi datang kepada Nabi, ya, atau an-Nabi, annal Yahuda atau an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka mengatakan, assalamu alaikum. Begitu salamnya. Ini populer sekali nih cerita ini nih. Orang senang sekali model kayak gini nih. Diingat aja yang kayak gini-gini nih. Pasti nih kalau apa nanti akan tanya kayak gini nih. Mana-mana juga berabad-abad bolak-balik ditanyain aja ini. Bagaimana kalau orang kafir cuma assalamualaikum? Mati kamu, gitu loh. Racun kamu, misalnya kan gitu. Assam itu racun. Tuh, gimana jawabnya? Assam huwal maut, celaka kamu. Untuk sebenarnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab waalaikum. Nabi menjawabnya waalaikum. Sudah. Gitu. Hebat Masya Allah kan Nabi itu. Luar biasa. Kenapa sih waalaikumsalam? Oh, biasanya kan pasti tanya gitu kamu. Tapi Nabi pokoknya waalaikum saja. Fakat Aisyah tuh. Siti Aisyah menjawab, malah Siti Aisyah menjawab, assalamualaikum wala'anakumullah. Gitu. Siti Aisyah itu justru menjawabnya, assalamualaikum, sama dengan mereka mengatakan assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Assalamualaikum gitu loh sama saja. Terus wa la'anakumullah. Semoga Allah mengutuk kamu. Terus bagaimana Nabi? Rasulullah mengatakan, mahlan, tenang, tenang. Jangan emosi begitu dong, katanya. Kata Nabi, tenang, tenang. Mahlan, pelan-pelan aja. Jangan kasar-kasar begitu. Terus wa 'alaika birrifqi wa iyyaka wal unfa wal fuhsya. Jangan kamu keras-keras. Jangan melakukan kekerasan. Jangan kata-kata buruk. Waduh, hebat ya. Ini nih nggak populer nih. Sekarang ini nih. Pengennya tuh dibalas saja. Sama. Terus Siti Aisyah tuh protes. ini Rasulullah yang hebat nih. Kepada suaminya Rasulullah lagi hebat. Misal mengatakan, awalam tasma' ma qalu. Kanjeng Nabi misalnya, sampean nggak dengar apa yang mereka ucapkan itu. Sepertinya dianggap nggak dengar aja. Tapi itu protes masalahnya tuh biasa. Nggak dengar apa? Oh gitu kalau bahasa-bahasa kasarnya ya. Sampai kanjeng Nabi nggak dengar apa? Mereka ngomong apa? Awal tasma' ma qalu qala. Rasulullah banyak menjawab, awalan tasma'i ma qultu. Kamu nggak dengar apa yang saya sampaikan? Ada yang pada Siti Aisyahnya itu loh. Siti Aisyah ngomong, apakah kamu tidak mendengar ya Rasulullah apa yang diucapkan oleh orang Yahudi itu? Begitu kasarnya. Tapi Rasulullah menjawab, waalaikum saja. Kamu nggak dengar saya jawab begitu. Gitu ya. Ya. Aisyah. Ya udah ya gimana syariah dari kalian ya. Biarkanlah Allah saja. Gitu. Ini problem ini. Oh nggak ada lanjutannya, apa sih maknanya? Kemudian itu mudah-mudahan kembali kepada dia saja.
Tapi biarkan Allah yang menentukan saja. Itu jangan kita. Mudah-mudahan fayustajabu lahum. Dikabulkan untuk mereka, bukan untuk kita. Ini kan problem ya bagi kita sekali, karena kita ini akalnya itu, otaknya adalah otak musuhan terus. Memusuhi terus. Tidak berbuat sebaliknya. Al-Quran sudah mengatakan, tidaklah sama kebaikan dengan keburukan itu. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan cara yang baik. Nantinya di antara kamu terjadi permusuhan, itu akan menjadi sahabat yang baik. Itu ya mudah-mudahan ya kamunya nggak emosi. Tapi ya susah ya. Iya, aneh gitu. Melawan aja. Padahal Allah yang mengatakan. Kita protes saja. Ada aja akalnya. Tapi kan begini. Wah, kayak gitu-gitu loh. Tapi pada satu sisi dia tekstual sekali menjawabnya. Begitu teksnya begitu, nggak mau lagi. Gitu. Ada lagi. Ini sudah. Ada orang Yahudi lagi nih. Ya memang di Madinah itu Yahudi ya. Yang banyak di Madinah itu orang Yahudi. Sebelum Rasulullah datang ke Madinah, hijrah itu, penduduknya kebanyakan Yahudi. Nasrani itu sedikit. Nasrani itu adanya di Yaman. Itu. Di Madinahnya orang Yahudi. Jadi banyak sekali Yahudi. Melakukan musyrik, malah orang musyrik. Musyrik. Bukan Yahudi ya, musyrik. Tapi di sana orang ada Yahudi yang musyrik. Ya kita kadang-kadang mengeneralisasi sih ya. Susah nih kalau proses generalisasi ini. Wah, orang yang sebelum Nabi Muhammad lahir berarti jahiliyah semua musyrik. Ya enggak lah. Ya enggak. Nah, ada orang baik, ada yang mengesahkan Allah, yang beriman Nabi Ibrahim, beriman sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu tauhid juga. Gitu ya. Oke, nanti itu pembicaraannya. Allah al-ain alaihim. Ya Allah, ya Rasul, kutuk mereka itu. Nabi mengatakan, qala inni lam ub'ats la'anan wala fahishan wala sabbaban. Begitu. Aku tidak diutus untuk mengutuk orang, untuk mencaci maki orang, tidak diutus. Tidak diutus untuk berkata-kata buruk. Begitu Nabi. Wa innama bu'istu rahmatan. Da'iyan wa rahmatan. Hebat sekali ini. Tetapi aku diutus untuk mengajak. Kalau bahasa Buya sih, menawarkan. Dan menjadi pembawa kasih. Bahwa rahmat itu. Wa innama bu'istu rahmatan. Gitu. Ini Buya seringkali mengatakan inilah rahasia keberhasilan. Rasulullah SAW dan para nabi-nabi membawa kasih itu, kasih sayang kepada
manusia. Nanti kita bercerita, meskipun dalam keadaan kuat, Rasulullah itu prajuritnya banyak sekali. Ya. Ya, ini cerita nih. Kira-kira tahun ke-8 Hijrah. Jadi 8 tahun ada di Madinah, setelah dari Mekah pindah itu. Pengikut Kanjeng Nabi sudah banyak sekali. Sampai 60.000. 10.000. 10.000. Lebih lah, 10.000 lebih. Nah, Nabi ingat saja kampung halamannya. Ingat rindu kepada kampung halamannya di Mekah. Ya di sana sebetulnya sih Ka'bah, ada Ka'bah. Rindu kepada Ka'bah. Tapi di sana juga ada rumahnya loh, yang sudah ditinggalkan 8 tahun lamanya. Jadi kepengen ke sana. Tahun ke-6 pengen ke sana, sudah sampai di sana, dihalang-halangi masuk. Di Hudaybiyah, itu nggak boleh masuk. Mesir nggak boleh. Di Hudaybiyah, Buya kemarin waktu umroh mampir di Hudaybiyah, sholat di situ, ada tempatnya. Ini tempat perundingannya nih. Insyaallah. Ada tempat perundingan dengan siapa itu? Punya perjanjian. Kamu nggak boleh masuk. Nanti kapan-kapan, 10 tahun lagi. Ya sudah, pulang. Tapi dengan syarat begini-begini, harus gencatan senjata. Tidak boleh ada pelanggaran. Tidak boleh perang. Oke, ditandatangani Nabi, tetapi yang melanggar mereka sendiri. Melanggar perjanjian itu. Oh, batal ya? Oke. Kalau batal, saya akan ke sana. Oke, saya ke sana. Tahun ke-8. Insyaallah ya. Sana bawa pasukannya 10.000. Hebat sekali. Ya karena pulang dari Hudaybiyah ditolak itu, Kanjeng Nabi dakwah. Ayo kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berjujur, harus kita saling mengasihi, harus saling menyayangi, harus hidup damai, semua saudara, segala macam lah. Akhirnya menarik hati dan banyak sekali. Sampai berangkat, wah segala macam. Wow. Tujuannya mau umroh, mau tawaf di sana. Sampai di sana, kemudian dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi orang kafir Quraisy kaget, terkejut. Wih, Muhammad membawa pasukannya banyak sekali. Masa? Aduh. Makanya Nabi ya, di atas untanya Qaswa, unta yang biasa dipakai oleh Rasulullah, kesayangannya itu. Waktu hijrah itu, unta itu juga. Bisa. Waktu hijrah itu, unta yang menunjukkan jalannya itu. Berhenti di mana, di rumah mana itu, unta itu. Beliau berdiri, duduk di situ. Saudara-saudara sekalian. Sekarang gimana ya? Menurut kalian, aku akan melakukan apa terhadap kalian? Kira-kira apa yang kamu pikir tentang kedatangan aku kepada kalian sekarang ini? Yang ada di dalam pikiran mereka, orang-orang kafir Quraisy itu adalah, ini Nabi pasti akan membalas, akan menghancurkan kita semua. Balas. Karena dia ingat, kami itu menyiksa, memusuhi Nabi, mengusir, memboikot. Pokoknya melakukan
usaha pembunuhan terhadap Nabi dan para sahabat-sahabatnya yang baru iman berapa gitu, apa mengusir. Begitu dalam pikirannya. Gimana? Akhirnya gemetar. Engkau orang yang baik, anak orang yang baik, anak orang yang baik, saudara yang baik. Anta akhun karim, wabnu akhin karim. Akhin karim. Ya, bapaknya bagus, kakeknya bagus. Kakeknya bagus. Takluk. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Nabi mengatakan, Idhabu fa antum tulaqa. Kalian sekarang pergi. Kalian bebas. Insyaallah tidak diapa-apain. Tidak diapa-apain. Bahkan tidak ada pembalasan. Diberikan kebebasan. Man dakhala dara Abi Sufyan fa huwa amin, man dakhala baitallah fa huwa amin, man dakhala baitahu fa huwa aminun. Siapa yang mau ke rumahnya Abi Sufyan, pemimpinnya, yang dulu sangat memusuhi Nabi, istrinya juga, Hindun, pernah membunuh sahabat Nabi. Siapa? Hamzah. Gitu. Nabi membebaskan. Hari ini bukan hari balas dendam. Hari ini adalah hari kasih sayang. Waduh, Masya Allah. Itu kalau mendengar ini menangis betul. Luar biasa hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada hati dendam. Meskipun telah dilukai, sakiti, diusir. Umatnya pernah diboikot, tidak boleh ke pasar, di lockdown. Sekarang itu mungkin di lockdown. Nggak boleh belanja, nggak boleh mana-mana. Di situ aja. Wah, ada kelaparan semuanya. Sampai katanya cari makan nggak ada bekas kulit apa namanya itu, kulit pisang katanya di situ. Lah, ada kulit pisang. Ambil, cuci, makan. Masya Allah, sampai segitu tuh. Tapi Rasulullah ingat itu. Bukan tidak ingat. Tapi ingin dilupakan saja. Begitu ya. Rahmatan. Itu. Waktu ini orang musyrik begitu juga. Begitu. Siapa yang bisa menerima begini ini? Kita nih protes terus nih pasti nih kita nih. Wong dia jahat kok, ya harus dibalas, curang ajar nanti. Kalau enggak, gimana? Kan begitu argumentasi kita. Argumentasi kita begitu, kalau tidak dihukum, balas, kapok gitu, supaya jangan sampai bukan begitu, pasti begitu. Tapi ini secara Rasulullah begitu, Al-Quran sudah mengatakan begitu dan sebagainya. Masya Allah. Itu ya, diingat. Inni lam ub'at la'anan wala fahishan wala sabbaban. Caci maki, berkata-kata buruk dan mengutuk. Wa innama bu'istu rahmatan. Kalau riwayatin dalam hadis yang lain, wa innama bu'istu da'iyan wa rahmatan. Aku diutus untuk
mengajak, tidak memaksa. Tidak. La ikraha fiddin. Kalau sudah ya nggak mau, yang sudah nggak mau, silakan. Diajak begini, nggak bisa. Ya sudah, ini sendiri. Itu aja, tawarin aja. Itu ya, namanya. Oke, teruskan kita ngaji. Maksudnya intinya tuh jangan digunakan untuk mengutuk, gitu loh. Kita banyak sekali hadisnya, banyak sekali. Wada la tazumanna, janganlah kamu menjelekkan atau merendahkan syai'an min khalqillah. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadzumu, tidak menghina, mencacat, menjelek-jelekan lah gitu ya. Bahasa kita ya, kalau sebaliknya memuji itu apa ya? Mahmud dipuji, madmum dicela. Oh, dicela ya. Jangan, karena Rasulullah tidak mencela at-ta'ama, makanan ar-radi'a, yang jelek kotuk sama sekali. Wah, makanannya jelek, itu apa nih? Rotinya enggak. Ini apa nih? Dibuang kayak gitu-gitu tuh. Jangan. Nih coba singkat Rasulullah. Ayo kalian katanya pengikut Rasulullah. Aku pengikut Rasulullah. Kalau pengikut Rasulullah harus mengikuti. Jangan seenaknya sendiri. Kita banyak sekali mengaku-ngaku, tapi kita tidak melaksanakan. Misalnya gini, ya itu tadi, makanannya jelek. Bagaimana Rasulullah kalau tidak suka makanan yang apa? Diam aja. Wa kana idza ishtaha syai'an, Rasulullah apabila menginginkan sesuatu, akalahu, makan. Wa illa, kalau tidak suka, tarokahu, ya ditinggalkan. Ya sudah aja. Ya perdebatan lah, kalau saya sih ya, apa yang baik itu ikuti aja. Ini bagus. Jangan tentang-tentang, tapi kalau ini bagaimana? Kayak gitu-gitu loh. Kita sering sekali begitu. Tapi kalau orangnya menjelaskan kita bagaimana? Masa diam aja? Kayak gitu-gitu tuh kita tuh pengennya tuh membalas saja dengan yang sama atau bahkan yang lebih. Tidak pernah mau memaafkan, tidak pernah mau. Sudah. Ya nanti kita dihina, kan begitu biasa. Nanti kita dicocokkan, wah nggak berani, wah kan. Kayak gitu tuh, adalah pokoknya sih. Ya udah, kita juga tahu gitu tuh. Sudah tuh. Dikit lagi. As-sabi'u, yang ketujuh. Lidah ini harus dijaga. Ad-du'a'u 'alal khalqi. Doa ala al-khalq. Mendoakan keburukan bagi makhluk. Tadi mencaci maki ya, mengutuk gitu. Mengutuk tadi itu, mengutuk. Apa sih mengutuk itu tadi? Celaka. Itu sama, ambil sama nih. Ihfaz, jagalah lisanaka, lidahmu. Ala du'ai, anid du'ai, mendoakan. Ala hadin, yang merugikan seseorang. Ya, kalian bahasa Arab ini ada ala, ada la, lahu, alaihi, itu loh, beda. Diterjemahkannya alaihi itu merugikan, lahu itu menguntungkan.
Gitu. Kalau nggak belajar bahasa Arab, mau terjemahan aja bahaya itu. Udah bisanya terjemahan aja. Terjemahan siapa? Terjemahannya siapa? Kalian seakan-akan terjemahan itu satu-satunya kebenaran. Ya tidak. Bisa berbeda. Tergantung pengetahuan sendiri. Dalam konteksnya apa? Lah, belajar ini susah. Apa kata ini makna genuinnya apa? Makna aslinya apa? Konteksnya bagaimana? Banyak. Belajar ini banyak. Ini belajar berapa semester nanti? Orang dokter saja belum tentu mengerti tentang cara memahami sebuah teks itu, ya. Wa in min khalqil wa in dolamaka, masya Allah. Ini nggak sanggup deh, kata Rasulullah begini. Kata, meskipun dia mendolimi kamu. Aduh, mana tahan ya. Mana tahan. Jagalah lidahmu, janganlah digunakan untuk mendoakan kecelakaan bagi orang lain meskipun orang lain itu mendolimi kamu. Coba lihat bagaimana menyakiti kamu. Siapa sanggup? Siapa sanggup? Wong dia menyakiti saya, ya saya balas lah. Mudah-mudahan. Wakil dan pasrahkan amrohu, urusannya, ilallahi, kepada Allah Ta'ala. Fil hadis, di dalam sebuah hadis, innal madlum, oh ada nih hadis nih jemaah. Ini nih nanti mungkin ada perdebatan ya mengenai hal ini nih. Tapi kita belajar pendapatnya Imam Ghazali begini. Innal madluma, sesungguhnya orang yang dizalimi itu, la yad'u, niscaya akan berdoa, ala zalimihi, terhadap orang yang menzaliminya, hatta yukafi'ahu, sehingga dia bisa membalasnya. Tsumma yabqa, kemudian yang tersisa, lidzalimi, bagi orang yang menzalimi, fadlun indahu, keutamaan indahu, yutalibuhu bihi, yutalibuhu, yang dia ada kelebihan ya. Fadlun ada kelebihan, masih ada kelebihan. Indahu yutalibuhu bihi yaumal qiyamah, maka dia akan dituntut lagi. Akan dicabut hak kelebihan itu. Oh, gitu. Allah yang akan mencabut. Ada sebuah hadis gini. Qala sallallahu alaihi wasallam, ada hadis ya. Man da'a ala man zalamahu faqad intasara. Kalau orang mendoakan kepada orang, celaka kepada orang yang menzaliminya, maka orang yang dizalimi itu ya akan menang, ya, merasa menang. Gitu. Aqala wa tawwala ba'dun nasi lisanahu fil hajjaj. Ada sebagian orang yang
ngomel aja, jelek-jelekin Hajjaj gitu ya, karena Hajjaj diceritakan pemimpin gubernur yang apa ya bahasa kita itu, yang suka menghukum orang lah, itu dikenal. Faqala lahu ba'dus salaf, maka kepada orang itu sebagian ulama salaf mengatakan, innallaha la yantaqimul hajjaj, Allah akan membalas Hajjaj, biarlah Allah aja, Allah yang menjawab. Iman ta'arrada lahu bilisanihi, ya, pada orang yang ya Allah akan menghukum orang itu, dan juga Allah akan menghukum Hajjaj itu. Jadi Allah yang akan menghukum siapa dan juga. Jadi perbuatan itu tidak boleh dilakukan sebagaimana orang lain melakukan itu. Maksudnya sih, kalau Hajjaj itu zalim, kamu jangan melakukan kezaliman lagi. Maksudnya sih begitu. Jangan ikut-ikutan dia. Karena itu Buya tuh begini, tidak setuju walaupun ada orang populer. At-takabbur alam takabbir sodakotun, katanya gitu loh. Aduh, logikanya agak susah nih. Orang yang sombong menyombongi orang yang sombong itu sedekah. Kan begitu, populer. Populer sekali itu. Sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Gimana ya? Perasaan lo nggak cocok nih. Orang sombong itu jelek kok. Kok jadinya kita melakukan kejelekan lagi sama dia? Gimana? Kita mengatakan sombongnya jelek, terus kita sombong juga. Ya walaupun kepada orang sombong, tapi kita sombong. Itu loh. Ya terserah deh. Saya punya pendapat begitu. As-saminu wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah asyhadu an la ilaha